Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Walaupun keadaan belum pulih dari pandemi COVID-19, tetaplah beraktivitas dengan semangat demi mencapai tujuanmu. Tak dapat dipungkiri, aktivitas kita sekarang serba online. Bercengkrama dengan teman pun harus lewat media sosial. Hampir 24/7, kita selalu menatap layar gadget atau laptop. Fisik dan mental terancam sakit. Maka dari itu, sebagai umat Islam, kita harus menjaga kesehatan dengan benar. Kesehatan dalam Islam cukup membahas tentang kesehatan masyarakat loh. Kesbas ini memiliki beberapa disiplin ilmu. Salah satunya kesehatan lingkungan. Lingkungan memiliki hubungan timbal balik dengan kesehatan. Kenapa? Karena kondisi di dalam sana dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia supaya sehat, sejahtera, dan bahagia. Sesuai tujuan adanya Kesmas, yaitu untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka kita perlu membenahi diri dan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan tempat kita hidup, tetapi juga tempat bibit penyakit berkembang. Sejatinya, lingkungan yang rusak, baik di darat maupun di udara, diakibatkan oleh tangan manusia sendiri, sesuai dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dalam surat lainnya, telah dijelaskan ajakan manusia memelihara lingkungan dan larangan manusia merusak lingkungan. Maka, dalam Islam, kerusakan lingkungan akan menurunkan kualitas hajat hidup manusia yang merupakan pelaku perusak dan pencegah kerusakan tersebut. Upaya meningkatkan kebersihan lingkungan merupakan manifestasi kegiatan kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif. Islam umumnya bersifat mencegah perbuatan atau kejadian yang buruk ketimbang mengobati hal tersebut. Seperti dalam firman Allah SWT telah menjelaskan larangan merusak lingkungan, dan dalam hadis pun Nabi Muhammad SAW sendiri berlaku seperti itu. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Nyaris semua aktivitas ibadah tidak bisa dipisahkan dari aspek kebersihan sebagai bagian tercapainya kesucian lahir dan batin. Salah satunya ialah sholat. Keadaan suci ini dapat dilakukan baik dengan air maupun tanah, seperti tayamum pengganti wudhu. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 ini menjelaskan apa yang sulit dihindari oleh setiap muslim dari pembatal-pembatal wudhu dan menghalang kesempurnaan kesucian diri. Lingkungan. Allah telah melarang manusia berbuat kerusakan, dan Allah membenci orang yang berbuat kerusakan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dan Ar-Rum ayat 41. Namun, masih banyak manusia melakukan pembakaran hutan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pengotoran sungai dengan berbagai limbah, termasuk tinja manusia dan lain-lain. Akibat buruknya adalah terjadi bencana alam dan penyebaran penyakit menular, seperti wabah diare yang seringkali berakibat kematian bagi penderitanya. Siapapun dapat terkena dampak kerusakan lingkungan, walaupun ia bukan yang merusak. Maka dari itu, kita dapat menjaga kondisi lingkungan tetap baik dengan cara membuang atau mengolah limbah dengan tepat. Selanjutnya yaitu larangan BAB dan BAK di sembarang tempat. Seperti yang sering kita dengar, kebersihan sebagian dari iman. Sudah sepatutnya pemahaman kita terhadap hadis tersebut perlu ditingkatkan. Bukan hanya kebersihan diri sendiri, lingkungan pun juga harus dijaga kebersihannya. Manusia tinggal dan hidup dalam lingkungan. Keduanya saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Dengan menjaga kebersihan, maka sama dengan mencegah terjadinya hal-hal yang membuat timbulnya penyakit. Selain itu, menjaga kebersihan juga harus meluas kepada seluruh aspek yang kita lakukan dalam kehidupan, termasuk hal membuang air kecil dan air besar yang tidak boleh dilakukan di sembarang tempat sebagaimana telah dijelaskan dalam kedua hadis tersebut. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air ataupun cairan lainnya dengan tujuan untuk menjadi bersih.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, semua orang dianjurkan untuk menjaga kebersihan dirinya guna mencegah dari penyebaran serta penularan COVID-19. Salah satu cara yang paling mudah yang dapat kita lakukan adalah sering mencuci tangan, baik menggunakan sabun maupun menggunakan hand sanitizer. Ternyata, jauh sebelum COVID-19 mewabah, Islam telah menganjurkan umatnya untuk senantiasa mencuci tangan ketika hendak atau selepas melakukan sesuatu. Bahkan, dalam hadis dipaparkan bahwa ketika bangun tidur, diisyaratkan untuk mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, yang artinya kita harus mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang melihat beliau rutin membersihkan gigi dengan siwak. Rasulullah memberikan tuntunan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bahkan, beliau membersihkan giginya hampir di setiap awal aktivitas, sholat, dan sampai mau tidur. Sebuah hadis mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri meridhoi hambanya menjaga kebersihan mulut mereka, yang menjadi salah satu upaya menjaga kesehatan dirinya sendiri. Itulah dalil-dalil yang memperkuat mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Sebagai umat Islam, mari kita menjaga kebersihan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga ilmu dalam video ini bermanfaat. Jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.